Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid dengan NPM terakhir 276. Di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat, yaitu dengan aplikasi yang berjudul keberangkatan jadwal kedatangan dan keberangkatan bus. Pada program ini terdapat 5 file utama yang tiap filenya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Apa saja 5 dari file tersebut? Yang pertama ada appjpp, app header, yang kemudian utility.jpp, yang keempat utility header, itu ini, terus yang terakhir main.jpp. Kita mulai dahulu pada main.jpp. Main.jpp ini mempunyai fungsi yaitu membuat objek app, terus memanggil fungsi run sebagai menu utama dalam aplikasi. Kemudian pada app header yang berisi struct bus ini menyimpan data bus. Di sini contohnya ada nomor, nama bus, tujuan, jam datang, keberangkatan, dan alasan. Terus pada kelas app ini mengatur seluruh alur program yang ada. Pada struct bus ada yang berupa tadi itu plat nomor busnya, nama bus, tujuan, jam datangnya, jam keberangkatan, dan status apakah bus tersebut mengalami gagal atau berjalan atau alias berangkat. Kemudian pada appjpp-nya. Pada program ini mengimplementasikan menu dan logika utama seperti yang pertama ada menambahkan data, tampilkan data, tambah data, tampilkan data, cari data, mengurutkan data, menganalisis data bus, terus simpan file secara manual, dan keluar. Pada bagian utility dan utility header ini adalah gabungan, yaitu berisi fungsi pendukung, antara lain adalah untuk melakukan pencarian yang berupa dengan menggunakan metode sorting. Ada 3 metode, itu ada quick, match, cell, sort. Terus ada searching, yaitu sequential dan binary. Berikutnya ada analisis rekursif, kemudian file handling, dan tampilan untuk layar. Untuk programnya, ini program membaca otomatis dari file yang telah saya masukkan data. Karena saya sudah mencoba dahulu, maka datanya sudah tersimpan. Jika tidak ada data, maka datanya akan kosong dan berubah dimulai dari data 0 atau data baru. Kita langsung saja pada bagian praktek programnya. Yang di sini datanya sendiri sudah ada, yaitu jumlah datanya ada 8. Kita misal akan melihat data yang sudah ada. Pilih nomor 2. Di sini sudah ada data dari mulai nomor 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian kita akan mencari data. Itu kita harus memasukkan nomor atau plat nomor bus terlebih dahulu. Kita copy saja, ini contohnya.
Ini plat nomornya adalah L6531IJ. Kita tekan enter. Kemudian pada pencarian tersebut kita akan menggunakan metode pencarian apa? Yang pertama ada sequential search atau binary search. Pada binary search itu data akan diurutkan secara berdasarkan plat nomor. Kita akan pilih dengan menggunakan binary search. Nah, pada data ini ditemukan pada indeks 3, yaitu datanya keempat, yaitu plat nomor bus tadi L6531IJ, nama busnya Lorena, tujuannya Tangerang, waktu datanya terlambat, waktu berangkatannya jam 7:10 dengan status berangkatnya normal. Lanjutkan. Kita akan mencoba untuk bagian urutkan data. Pada ini kita menggunakan untuk mengurutkan data itu terdapat 3 pilihan. Yang pertama ada quick sort, yang kedua merge sort, dan yang ketiga cell sort. Kita bisa menggunakan 3 tersebut tergantung kita mau menggunakan apa. Saya di sini akan menggunakan yang pilihan nomor 1, yaitu quick sort. Nah, pada waktu pilihan quick sort kita akan dilanjutkan dengan pilihan kita mau data yang terlebih dahulu, yang datanya awal, atau yang datanya terakhir. Kita akan coba dengan data yang lebih akhir dulu. Nah, di sini yaitu data yang berdasarkan waktu kedatangannya itu terakhir. Dan ini adalah proses-prosesnya dari quick sortnya. Ada diurutkan dulu, tinggal langsung. Dan ini kemudian setelah diurutkan berdasarkan waktu kedatangan yang lebih akhir. Kita akan menganalisis data bus yang ada, yaitu kita tekan nomor 5. Nah, pada analisis ini, yaitu yang pertama ada total bus dengan tujuan yang sama, yang kedua total bus yang gagal berangkat karena kendala. Nah, pada penjumlahan ini total bus yang dengan tujuan yang sama ada 2, total bus yang gagal berangkat karena kendala entah mogok atau yang lain ada 2 juga, dan total bus yang ada di terminal itu ada 8. Nah, untuk kita akan mencoba pada menambah data, yaitu tekan 1. Yang pertama kita akan memasukkan nomor platnya sesuai dengan contoh ini. Misalnya B, bebas apa spasi apa enggak, 7721 Y. Nah, di sini enggak harus huruf besar semua, tapi bebas. Sistem busnya Bagong. Tujuan Solo. Waktu datangnya adalah 05:30. Waktu berangkatnya 07:15. Apakah di sini akan ada alasan apakah bus tersebut akan berangkat karena kita sudah mengisi waktu keberangkatannya tadi, berarti bus tersebut tidak ada kendala. Jadi kita pilih pilih N, itu no. Y di sini sebagai yes alias ya, gagal berangkat. Nah, data bus sudah berhasil ditambahkan, dan sekarang yang awal mulanya data ada 9, ada 8, sekarang jadi 9. Untuk penyimpanannya kita menggunakan penyimpanan manual, jadi nggak langsung setelah kita menambahkan data nggak langsung otomatis menyimpan, tapi kita harus menyimpan secara manual, itu pada nomor 6 ini. Maka setelah ini dia akan menyimpan pada
file yang berupa dengan nama database1.txt baru tersimpan. Kalau kita nggak menekan nomor 6, yaitu berisi perintah simpan ke file, karena ini manual bukan otomatis. Data tersebut pada yang baru dimasukkan ini nggak akan masuk ke dalam file ini. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita bisa lihat data yang ada. Di sini, nah ini adalah data yang terakhir tadi. Yang pertamanya ada 8, terus kita simpan secara manual, tambahkan, maka data otomatis akan masuk ke dalam file ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.